Tadi pagi kamu beli kopi karena ada promo beli satu gratis satu? Selamat, kamu baru saja dimanipulasi. Serius, kamu mungkin merasa itu pilihan kamu sendiri, tapi sebenarnya otakmu sudah diarahkan sejak awal. Dan yang lebih mengejutkan, orang yang pintar justru sering lebih mudah dimanipulasi dibanding yang biasa-biasa aja. Di video ini, aku bakal jelasin kenapa kita bisa gampang banget dikendalikan tanpa sadar. Aku juga bakal kasih 5 tanda penting supaya kamu bisa sadar lebih awal sebelum jadi korban lagi. Dan yang paling penting, di akhir video aku bakal kasih strategi khusus yang bisa bikin kamu jauh lebih kebal dari pengaruh manipulasi orang lain. Jadi, apa sih manipulasi itu? Sebenarnya sederhana, memengaruhi orang lain supaya mereka ambil keputusan yang kita inginkan. Sesimpel itu. Tapi meskipun kelihatannya sepele, ini adalah seni tua yang udah dipelajari sejak zaman Aristoteles. Mulai dari konsep ethos, pathos, logos, sampai sekarang berubah jadi teknik neuromarketing. Alatnya aja yang berubah, prinsipnya masih sama. Kendalikan pikiran lewat cara yang nggak disadari. Contohnya, pernah sadar kenapa ada hitungan mundur 10 detik sebelum episode berikutnya otomatis diputar? Itu karena otak manusia cenderung malas mikir. Kita lebih mudah ngikutin pilihan default daripada mikir ulang. Ini namanya bias bawaan. Dan Netflix tahu banget cara manfaatinnya. Mereka bikin lanjut nonton jadi pilihan paling gampang, sementara berhenti butuh usaha. Atau lihat Instagram Stories. Kenapa cuma bisa dilihat 24 jam? Supaya kamu merasa harus buka IG terus biar nggak ketinggalan. Rasa takut ketinggalan ini disebut FOMO, Fear of Missing Out. Dan itu dipakai terus-menerus. TikTok? Coba perhatiin, nggak ada tombol pause yang jelas di layar utama. Tujuannya? Supaya kamu terus gulir tanpa berhenti. Spotify juga sama. Mereka bikin fitur Wrapped setahun sekali, biar kamu merasa spesial. Lalu otomatis bagikan ke orang lain. Hasilnya, mereka dapat promosi gratis. Amazon juga cerdik. Saat kamu lihat sering dibeli bersamaan, itu bukan cuma bantu kamu, tapi juga strategi biar kamu belanja lebih banyak. Semuanya disetting supaya kamu merasa itu keputusanmu sendiri. Padahal kamu cuma ngikutin alur yang udah mereka desain. Inilah manipulasi modern. Nggak pakai paksaan, tapi kamu tetap jalan ke arah yang mereka mau. Dan kamu nggak sadar sama sekali. Ada 2 jenis manipulasi yang perlu kita bedakan. Manipulasi yang niatnya baik dan manipulasi yang merugikan. Nggak semua bentuk pengaruh itu buruk, dan nggak semua orang yang mencoba meyakinkan kita berarti punya niat jahat. Misalnya, dokter yang bilang, kalau kamu nggak minum obat ini, kondisi kamu bisa makin parah. Itu juga bentuk manipulasi, tapi manipulasi yang tujuannya membantu. Atau guru yang bilang, kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti nyesel pas ujian. Itu juga pakai tekanan psikologis, tapi demi masa depan kamu sendiri. Mereka memang mencoba memengaruhi kamu, tapi dengan niat baik dan informasi yang jujur. Berbeda banget dengan manipulasi yang merugikan. Misalnya, skema MLM yang bilang, ini bukan piramida, ini peluang bisnis masa depan. Mereka sering pakai testimoni palsu, bahasa bombastis, dan janji yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Tujuannya bukan buat bantu kamu, tapi buat narik uang kamu masuk ke sistem yang nggak sehat. Atau orang yang bilang, kalau kamu beneran sayang aku, kamu pasti mau nurutin aku. Ini manipulasi emosional yang memanfaatkan rasa cinta untuk keuntungan sepihak. Begitu juga propaganda politik yang sengaja bikin kamu benci kelompok tertentu dengan narasi yang disusun sepihak. Itu bukan pengaruh biasa, itu racun. Menurut Robert Cialdini, pakar psikologi sosial, manipulasi jadi berbahaya kalau: pertama, dilakukan tanpa transparansi. Kedua, cuma menguntungkan satu pihak. Ketiga, korbannya nggak punya pilihan lain. Dan yang terakhir, kalau manipulasi itu sengaja menargetkan orang yang sedang rapuh. Entah itu secara emosional, finansial, atau situasional. Misalnya, orang yang lagi putus asa ditawarin jalan keluar lewat investasi bodong, atau produk yang katanya bisa menyembuhkan segalanya. Yang paling licik justru manipulasi yang bikin kamu ngerasa pintar, padahal kamu lagi dibodohi. Contohnya, penipuan kripto yang pakai istilah teknis seperti staking, tokenomics, atau early adopter advantage. Kamu merasa jadi bagian dari sesuatu yang canggih dan visioner, padahal aslinya itu cuma skema Ponzi yang dibungkus keren. Atau MLM suplemen yang nyebut hasil studi Harvard, tapi kalau dicek studinya nggak ada, atau konteksnya dipelintir.
Intinya, manipulasi buruk itu selalu punya pola. Nggak jujur, merugikan kamu, dan bikin kamu merasa nggak punya pilihan selain nurut. Tahu nggak, justru orang pintar itu sering lebih gampang dimanipulasi. Kedengarannya aneh ya, tapi faktanya begitu. Pertama, karena orang pintar biasanya punya ego tinggi. Mereka percaya diri banget sama kemampuan analisisnya. Jadi, begitu ada yang bilang, kamu pasti ngerti dong konsep investasi canggih ini. Mereka langsung tertarik, bukan karena investasinya masuk akal, tapi karena mereka takut kelihatan bodoh kalau nggak ngerti. Inilah yang disebut kesombongan intelektual, dan penipu tahu banget cara memanfaatkannya. Kedua, orang pintar cenderung kebanyakan mikir, dan itu bisa jadi masalah. Mereka jago banget bikin alasan yang terdengar logis buat keputusan yang sebenarnya cuma didorong keinginan sesaat. Misalnya, beli gadget mahal katanya buat produktivitas, padahal cuma pengen. Atau ikut seminar biar nambah jaringan, padahal takut FOMO karena teman-temannya ikutan. Analisis mereka justru jadi alat pembenaran, bukan buat mencegah kesalahan. Ketiga, ada konsep dari Daniel Kahneman yang terkenal. Otak kita punya dua sistem. Sistem satu itu cepat tapi impulsif. Sistem dua itu lambat dan logis. Nah, orang pintar sering kebangetan percaya sama sistem dua mereka. Mereka pikir semua keputusan diambil dengan logika. Padahal sering banget kita mutusin sesuatu secara impulsif. Pakai sistem 1, baru dibela-belain dicari alasan logisnya pakai sistem 2. Jadinya ngerasa udah mikir matang, padahal aslinya enggak. Keempat, bias konfirmasi juga lebih kuat di orang pintar. Mereka lebih jago cari info, tapi justru itu masalah. Karena mereka bakal nemu sumber apa aja yang mendukung pendapat mereka, dan cuek sama yang berseberangan. Bahkan teori konspirasi pun bisa dibela mati-matian kalau yang percaya cukup pintar dan tahu caranya cari studi atau argumen pendukung. Kelima, orang pintar cenderung terjebak dalam bias kompleksitas. Mereka percaya kalau sesuatu itu makin rumit, berarti makin bagus. Makanya strategi investasi dengan istilah algoritma AI dinamis lebih menarik dibanding sistem sederhana yang justru transparan. Atau diet dengan 50 aturan ribet lebih menarik dibanding saran klasik. Makan lebih sedikit, gerak lebih banyak. Contohnya, Theranos nipu investor yang super pintar dan kaya dengan istilah medis yang terdengar keren. Mereka takut kelihatan bodoh kalau nanya, jadi pura-pura ngerti. Bernie Madoff juga target utamanya orang-orang pintar, karena mereka gampang terpukau sama skema investasi yang katanya eksklusif dan kompleks. Jadi, jangan kira jadi pintar bikin kita kebal dari manipulasi, kadang justru sebaliknya. Pernah nggak kamu merasa kayak, kok aku kayak dipaksa beli ya? Atau, kenapa aku tiba-tiba setuju aja? Nah, bisa jadi kamu lagi dimanipulasi. Ada 5 tanda yang perlu kamu waspadai, biar nggak kejebak. Yang pertama, urgensi palsu. Ini yang sering banget dipakai di iklan atau sales. Contohnya, promo cuma sampai malam ini. Atau slot tinggal 1. Tujuannya jelas, bikin kamu panik dan langsung ambil keputusan tanpa mikir panjang. Triknya adalah bikin seolah-olah kamu bakal rugi besar kalau nggak ambil sekarang juga. Padahal keputusan yang bagus itu nggak pernah butuh diburu-buru. Kedua, ada alasan emosional. Ini termasuk yang paling licik karena nyerangnya ke perasaan. Misalnya, kalau kamu sayang mama, pinjamin uang dong. Atau, teman-teman kamu semua udah punya, masa kamu doang yang belum? Ini namanya pemerasan emosional. Mereka nggak kasih alasan logis, tapi mainin rasa bersalah atau malu. Bahkan yang kelihatannya positif pun bisa jadi jebakan. Kamu pantas dapat ini, atau hidup cuman sekali. Bisa-bisa kamu jadi impulsif dan beli hal yang sebenarnya nggak perlu. Ketiga, kebanjiran informasi. Ini sering banget dilakukan sama sales asuransi atau MLM. Mereka kasih kamu brosur tebal, presentasi panjang banget, dan data-data yang kelihatannya canggih tapi bikin bingung. Tujuannya biar kamu capek mikir, dan akhirnya nyerah. Udahlah, aku percaya aja deh. Padahal keputusan yang baik itu harusnya bisa dijelaskan secara simpel. Kalau butuh 100 slide buat bikin kamu paham, kemungkinan besar ada yang disembunyiin. Keempat, ada manipulasi bukti sosial. Contohnya, 9 dari 10 dokter merekomendasikan produk ini. Tapi nggak jelas dokternya siapa, surveinya kapan, atau gimana metodologinya. Atau testimoni pelanggan yang terlalu sempurna, kayak copy-paste. Bisa juga influencer yang bilang, aku pakai ini tiap hari. Padahal itu iklan berbayar dan dia nggak transparan soal itu. Bukti sosial yang beneran itu harusnya bisa dicek, relevan, dan nggak dibuat-buat. Terakhir,
Teknik kaki di pintu. Ini dimulai dari permintaan kecil dulu. Misalnya, coba gratis seminggu. Terus langganan cuma 50.000. Lalu upgrade ke premium yuk biar dapat semua fiturnya. Atau amal yang awalnya minta tanda tangan, lama-lama minta donasi. Triknya adalah, begitu kamu udah bilang iya sekali, otak kamu cenderung mau bilang iya lagi demi kelihatan konsisten. Tanpa sadar, kamu makin jauh melangkah dan makin sulit buat mundur. Kalau kamu mau terhindar dari manipulasi, ada 5 prinsip sederhana yang bisa jadi tameng kamu. Pertama, pakai aturan 24 jam sebelum ambil keputusan penting. Apapun yang nilainya di atas 1 juta atau bisa berdampak besar ke hidupmu, jangan langsung sikat, tunggu minimal sehari. Kenapa? Karena manipulasi paling sering main di emosi sesaat. Kalau setelah 24 jam kamu masih tertarik, berarti itu bukan cuma dorongan impulsif. Kedua, biasakan nanya, siapa yang paling diuntungkan kalau aku bilang iya? Kalau jawabannya mereka doang, hati-hati. Kalau kamu yang untung boleh dipertimbangkan. Yang ideal dua-duanya sama-sama untung. Tapi penting juga buat jujur sama diri sendiri. Jangan sampai kamu ngehalusinasi, seolah-olah kamu diuntungkan, padahal enggak. Ketiga, coba jelasin keputusanmu ke anak umur 10 tahun. Kalau kamu kesulitan atau harus pakai istilah ribet, kemungkinan besar kamu belum benar-benar ngerti atau ada sesuatu yang aneh. Keputusan yang baik itu biasanya sederhana dan masuk akal. Kalau penjelasannya ribet, bisa jadi itu cuma bungkus buat nutupin jebakan. Keempat, latih radar anti manipulasimu. Baca buku-buku psikologi populer kayak Influence, Robert Cialdini, Predictably Irrational, dan Ariely, atau The Art of Thinking Clearly, Rolf Dobelli. Semakin kamu ngerti cara kerja pikiran manusia, makin gampang kamu kenali trik-trik manipulatif yang sering dipakai orang dari iklan, penjual, sampai bahkan teman sendiri. Dan terakhir, bikin aturan main pribadi sebelum kamu terjun ambil keputusan. Misalnya, aku nggak akan investasi kalau dijanjiin untung lebih dari 20% per tahun. Atau aku nggak akan beli apapun yang harganya lebih dari gaji sebulan tanpa nunggu seminggu dulu. Punya batasan dari awal bikin kamu lebih tahan godaan dan gak gampang terbawa suasana. Intinya, makin kamu siap, makin susah kamu dimainin. Intinya, manipulasi itu nggak selalu jahat. Nggak semua orang yang mencoba memengaruhimu punya niat buruk. Tapi kamu harus tahu bedanya. Mana pengaruh yang sehat, mana yang licik. Dan yang lebih penting lagi, kamu harus tahu cara menghindarinya. Banyak orang yang kelihatan paling percaya diri justru yang paling gampang dimanipulasi. Kalau kamu sampai mikir, aku terlalu pintar buat dimanipulasi, selamat. Kamu justru jadi target paling empuk. Bahkan orang-orang paling cerdas sepanjang sejarah pun pernah jadi korban manipulasi. Jadi, pintar itu bukan jaminan imun. Dan yang paling penting, jangan takut dibilang skeptis atau terlalu curiga. Lebih baik hati-hati daripada nyesel. Di dunia yang penuh orang pengen ngatur keputusanmu, jadi skeptis itu bukan berarti sinis. Itu tanda kamu bijak. Jadi, default kamu harusnya enggak dulu, sampai ada alasan kuat buat bilang iya. Jaga perhatianmu, jaga uangmu, dan jaga keputusanmu. Karena ujung-ujungnya, pilihanmu hari ini adalah bentuk hidupmu nanti.